Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa hazama al-ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para sesepuh, para ulama, para asatidz, Bapak Ibu, hadirin hadirat, calon-calon penghuni surga insyaallah. Kalau ingin melihat calon penghuni surga itu dilihat salat subuhnya. Maka kalau kita istiqomah rajin salat subuh, maka insya Allah seperti yang disampaikan oleh Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang rajin salat subuh dan asar, al-bardain itu salat subuh dan asar, dakhalal jannah, maka insya Allah dipastikan ia akan masuk surga. Alhamdulillah. Kehadiran kita dalam majelis subuh gabungan ini juga salah satu kendaraan yang juga insya Allah memudahkan kita masuk surga. Maka tadi diingatkan untuk terus istiqomah, semangat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena inilah salah satu kendaraan juga yang insya Allah akan memudahkan kita masuk surga. Maka penting untuk terus apa? Istiqomah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin menampaki jalan untuk menuntut ilmu, maka jaminan dari Nabi, sahhalallah, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita terus istiqomah ya, dalam melakukan kebaikan, ya, dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Apalagi Bapak Ibu ketika kita berada di akhir zaman seperti ini yang penuh dengan apa? Fitnah. Bapak Ibu, saya pakai syal apa ini? Syal apa? Alhamdulillah masih ingat, belum lupa. Tadi disampaikan oleh Ustaz Rosyad, ya, sudah hampir 3 bulan saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Israel. Dan betul tadi Israel istiqomah membantai saudara kita di Palestina. Yang 70% korbannya adalah anak-anak dan ibu-ibu. Karena begitu lamanya kadang-kadang sebagian kita apa? Bosan. Sebagian kita kemudian lupa. Sebagian kita kemudian malas lagi mengikuti. Sementara saudara-saudara kita ini terus dibantai tiada henti hingga hari ini. Oleh karena itu penting juga untuk terus kita istiqomah, senantiasa memasukkan dalam hati kita tentang saudara kita ini. Karena ketika berbicara tentang Palestina, maka kita diingatkan oleh Allah tentang apa? Masjid apa, Pak? Jangan hanya ingat Masjid Az-Zumar saja. Atau masjid yang sekitarnya saja. Kita juga harus selalu ingat Masjidil Aqsa. Itu harus terus ditempatkan dalam hati kita. Dan kita harus terus istiqomah untuk mengingatnya, membelanya, mendukung perjuangan saudara-saudara kita
yang ingin meraih kemerdekaan dan mewakili kita untuk memerdekakan Palestina dan juga Masjidil Aqsa insya Allah. Oleh karena itu ini perlu terus istiqomah. Maka Bapak Ibu hafizakumullah, tragedi kemanusiaan di Palestina saat ini juga merupakan fitnah buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu fitnah? Ujian. Jadi kita ini sekarang diuji keimanan kita. Ujian keimanan itu Bapak Ibu bukan hanya yang sifatnya individu saja. Ada juga ujian sifatnya individual tapi juga jamaah. Secara berjamaah kita diuji. Kita diuji keimanan kita. Apakah kita masih punya perhatian? Apakah kita masih mendukung? Apakah kita diam ketika melihat saudara-saudara kita seiman, seakidah? Bahkan ini telah menjadi tragedi kemanusiaan. Cukup menjadi manusia harusnya peduli. Apalagi ditambah kita pahami di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, maka tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana ini adalah ujian keimanan kita. Apakah ada kepedulian? Benar gak kita ini orang-orang beriman? Kalau kita orang-orang beriman, maka kita mengimani innamal mu'minuna ikhwah. Firman Allah dalam Al-Quran. Bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka sekarang diuji persaudaraan kita. Benar gak kita mengaku mereka ini saudara-saudara kita? Seiman, seakidah. Kalau kita tidak ada kepedulian, kita tidak ada perhatian, tidak ada dukungan, tidak ada bantuan untuk menolong saudara kita, berarti ada apa dengan keimanan kita Bapak Ibu? Ada al-khalal al-imani. Ada cacat pada keimanan, dan ini berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'ahumihim wa tawaddihim kamatsalil jasadil wahid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang beriman kata Nabi dalam kasih sayangnya, dalam cinta mencintai sesamanya itu seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila salah satu saja dari anggota tubuh ini mengeluh kesakitan, maka yang lain ikut merasakan sakit, sehingga demam, nggak bisa tidur, begadang. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, saudara kita di Palestina merasa sakit apa tidak? Bukan hanya merasa sakit, mereka terancam apa? Nyawanya. Bukan hanya mengeluh sakit, mereka terancam nyawanya. Bahkan akses-akses untuk bantuan kemanusiaan saja dihalangi. Bayangkan Bapak Ibu hidup dalam kondisi seperti itu. Sudah menjadi korban, tidak ada tempat yang aman, rumah sakit, bahkan tempat mereka mengungsi pun, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, tempat ibadah, masjid, gereja, semuanya dibom. Bayangkan. Jadi mereka bukan hanya mengeluh, bukan hanya mengadu, bukan hanya merasa sakit, tapi nyawanya itu sudah terancam. Oleh karena itu, membantu, menolong, mendoakan mereka tidak boleh putus. Kita harus tetap istiqomah. Harus terus kita mendoakan mereka, menolong mereka. Karena ini adalah bagian dari ujian keimanan. Jadi hadirnya tragedi kemanusiaan di Palestina adalah juga merupakan fitnah buat kita semuanya. Ujian buat kita semuanya. Menguji keimanan kita. Apakah jujur kita beriman kepada Allah ataukah tidak? Karena mohon maaf, dalam kondisi yang seperti ini ternyata masih ada yang pro Zionis. Ada nggak Pak? Dalam kondisi yang seperti ini masih ada yang pro kepada penjajah. Bayangkan, bahkan di negara yang secara konstitusi merupakan amanat konstitusi, telah disebutkan dengan jelas
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, dihanguskan. Karena tidak berperi kemanusiaan dan beri keadilan. Maka apa? Ternyata di negeri yang jelas itu bagian dari amanah konstitusi, masih ada yang berani untuk membela siapa, Pak? Zionis, Israel yang merupakan penjajah. Nah, inilah ya, kalau seandainya bukan Islam nggak ada masalah, tapi ketika itu orang Islam meragukan, membuat syubhat-syubhat sehingga orang kemudian ragu membantu saudaranya yang dizalimi, dibantai, nah ini tentu jauh lebih berbahaya. Oleh karena itulah materi ini penting agar kita terus istiqomah. Istiqomah untuk membela saudara kita yang teraniaya. Istiqomah dalam bersama-sama menyuarakan kebenaran. Istiqomah dalam melawan kezaliman. Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan beberapa tips dan kiat agar kita terus bisa istiqomah ketika hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Dan memang Rasulullah SAW juga telah menyampaikan lebih dari 14 abad yang lampau bahwa yang namanya fitnah-fitnah itu akan hadir, akan muncul dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh para ulama hadis yang lain termasuk Imam Tirmidzi, saya kutip lafaz Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan." Segeralah kalian untuk melakukan amal soleh. Jadi ada kesempatan untuk beramal, ada kesempatan untuk bersedekah, ada kesempatan untuk melaksanakan sholat, ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, ada kesempatan membantu sesama saudara kita yang kesulitan, mengangkat kesulitannya, ada kesempatan untuk donasi Palestina, ada kesempatan untuk membantu dalam membangun masjid, ada kesempatan untuk birrul walidain, ada kesempatan melakukan kebaikan dan amal soleh apapun, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Fitanan, kata Nabi. Karena kalian akan dihadapkan dengan fitnah. Dan Nabi menyebutkan dalam bentuk jamak fitanan, berbagai macam fitnah. Yang oleh para ulama hadis disampaikan itu bisa dua sisi. Ada al-fitan ad-dakhiliyah, fitnah internal yang ada hubungannya dengan diri kita. Apa? Contohnya seperti fisik kita. Mumpung masih sehat, perbanyak amal. Kadang-kadang kita diuji, ada fitnah, kaitan dengan fisik apa? Sakit. Kalau sudah sakit, kita banyak terhalang untuk melakukan maka mumpung sehat, maksimalkan. Kadang-kadang urusan umur, usia ini juga nggak bisa dibohongi. Bertambah tahun, berganti tahun, apa? Bapak Ibu, ketika berganti tahun, berarti semakin dekat apa? Nah, bertambah umurnya, tapi berarti semakin dekat ajalnya. Maka mumpung masih diberikan nafas, selama hayat masih dikandung badan, maka ini juga kesempatan untuk banyak beramal soleh. Sebab ada orang-orang yang menyesal, kenapa dulu tidak beramal soleh? Padahal ada kesempatan ketika masih hidup. Tapi sayangnya penyesalan itu datang kapan? Pada saat mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada manusia seperti itu. Ketika datang kematian mendatangi di antara mereka manusia, apa? Begitu datang kematian, dia minta dikembalikan lagi ke dunia. Rabbirji'un. Ya Allah, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh. Yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Ketika masih hidup aku tinggalkan. Ada kesempatan beramal soleh, tinggalkan. Banyak kesempatan untuk sholat, panggilan sholat terus berdengung, tapi kemudian tidak dipedulikan.
Ada kesempatan birrul walidain, ada dua orang tua di rumahnya yang itu berada di dua pintu surga, disia-siakan. Allah berikan rezeki untuk bisa bersedekah, membayar zakat, bersedekah, berinfak, tapi kemudian tidak bersedekah, tidak berinfak, pelit, kikir, medit, kata orang Betawi, koret. Akhirnya nyesel, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh yang dulu ketika di dunia, ketika masih hidup aku tinggalkan. Kira-kira Bapak Ibu, permintaan seperti ini dipenuhi apa tidak? Dipenuhi apa tidak? Kalla, kata Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Sekali-kali tidak, nggak mungkin dipenuhi. Itu sudah ketetapan Allah. Itu sudah aturan Allah. Bahwa apa? Hidup hanya di dunia, hidup berapa kali, Pak? Sekali. Setelah itu kita mati dan kemudian kita akan masuk ke alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Di belakang mereka telah menunggu alam barzakh, kubur, dan kemudian menunggu sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi tidak ada lagi kehidupan. Kehidupan akhirat itulah yang abadi. Makanya di akhir surat Al-Munafiqun juga ada orang yang menyesal begitu. Ketika datang kematian menyesal. Bahkan menjelang kematian dia minta ditunda sebentar. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Supaya aku bisa bersedekah dan supaya aku bisa menjadi orang-orang soleh. Rupanya dulu ketika hayat masih dikandung badan, masih bernafas, masih sehat, masih banyak uang, masih Masya Allah hidup dalam kenyamanan, aman, sentosa. Rupanya tanda tangannya masih laku, masih punya jabatan, suaranya masih didengar. Dia tidak gunakan semua itu untuk memproduksi amal soleh. Akhirnya menyesal. Maka Nabi mengatakan, badiru bil amal, segera. Karena apa? Akan muncul fitnah. Tapi ada juga fitnah berupa fitnah kharijiyah, eksternal. Fitnah eksternal itu apa, Bapak Ibu? Fitnah eksternal itu ada yang mengganggu kita untuk melakukan amal soleh. Seperti saudara-saudara kita di Palestina saat ini, di Gaza. Mereka tidak bisa sholat subuh seperti kita nyaman. Selalu apa ada? Bom. Di rumah bersama dengan keluarga, tiba-tiba bom. Ada yang 10 orang keluarganya langsung. Ada yang sampai 60 orang. Tinggal di apartemen, dibom tiba-tiba. Nggak ada yang tempat yang aman. Bahkan ada yang sedang mengungsi. Di rumah sakit pun dibom. Itulah yang terjadi, fitnah. Sehingga tidak bisa leluasa. Dulu kita pernah mengalami pada zaman penjajahan. Juga boleh jadi, kalau kita tidak hati-hati memilih pemimpin, mungkin saja akan muncul seorang pemimpin yang kemudian menghalangi kita untuk beribadah. Atau juga kemudian membuat kita tidak leluasa dalam berdakwah. Atau kemudian juga membuat kita tidak bisa leluasa untuk bisa melakukan amal soleh. Dibuat regulasi, dibuat aturan, dibuat undang-undang, dibuat apapun yang mereka lakukan untuk menghalangi orang menjadi orang yang soleh. Mungkin saja itu terjadi. Itu juga termasuk fitnah. Ada internal, ada eksternal. Oleh karena itu, Nabi SAW sampai mengibaratkan fitnah akhir zaman itu sampai digambarkan kaki ta'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Bapak Ibu, kalau udah malam gelap gulita, kita nggak bisa membedain antara kayu dengan tulang. Betul? Kita nggak bisa membedakan siapa si fulan, si A, si B kalau udah gelap gulita. Nabi kemudian memberikan gambaran dahsyatnya fitnah akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi hari mukmin, sore hari dalam hitungan jam berubah menjadi kafir. Na'udzubillah. Pagi hari soleh, sore hari udah beda. Pagi hari bilang apa, sore hari bilang apa. Idealisme sudah tidak ada. Sebelum menjabat, Masya Allah, begitu dapat jabatan, lupa.
Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau ada orang yang sore hari mukmin, begitu berganti hari, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dunia. Gara-gara sedikit dunia, dia merubah idealismenya. Gara-gara sedikit dunia, berubah perilakunya. Gara-gara sedikit dunia, berubah kebijakannya. Kemarin bilang apa, esok hari bilang apa. Berubah. Dan perubahan itu cepat sekali. Bisa berubah dalam kurun waktu 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi juga bisa berubah dalam waktu detik, hitungan detik. Karena hati ini, kata dalam bahasa Arab itu dinamakan summiyal qalbu qalban. Hati ini dinamakan qalb li'annahu yataqallab, karena dia potensinya cepat untuk berubah. Makanya hati ini dinamakan qalb, karena mudah berubah. Dan disinilah pentingnya istiqomah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kiat dan tips untuk bisa istiqomah, sabat, kokoh di zaman yang penuh dengan fitnah. Di antara yang pertama, Bapak Ibu, adalah apa? Dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Ramaikan terus hidup kita dengan Al-Quran. Al-aish wal mu'ayashah ma'al Quran ni'mah. Orang yang hidup bersama dengan Al-Quran itu nikmat. La yadzukuha illa man dzaquha. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang benar-benar hidupnya selalu membersamai Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang mengangkat derajat manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Al-Quran inilah yang kemudian menghadirkan barokah. Karena Al-Quran diturunkan Allah mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sehingga kalau kita terus pegang Al-Quran, anak-anak kita didik dengan Al-Quran, masyarakat yang mayoritas muslim, umatul Quran ini terus senantiasa interaksi, akrab dengan Al-Quran, maka ini pegangan penting, insya Allah akan mampu membuat seorang terus istiqomah. Ayat yang tadi saya baca di muqaddimah itu jaminan dari Allah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Surat Al-Furqan ayat 32. Dan demikianlah kami kokohkan, istiqomahkan hatimu Muhammad, kata Allah, bihi itu adalah bil Quran. Inilah yang membuat Rasulullah SAW kemudian lulus menghadapi berbagai macam ujian, dicaci, dimaki, dihalangi, disakiti, diperangi, istiqomah. Juga kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan barangkali Bapak Ibu hafizakumullah, ini juga yang membuat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza Palestina ini, sampai hari ini masuki bulan ketiga, terus istiqomah, kokoh, padahal sudah diancam untuk diusir, suruh meninggalkan Gaza, mereka tetap, karena mereka merasa, ini adalah tanah air kami, bagaimana kami meninggalkan. Barangkali ini juga yang kemudian membuat para pejuang di Palestina mampu istiqomah menghadapi Zion Israel, yang persenjataannya luar biasa. Bapak Ibu, perang di Gaza itu diuji cobakan berbagai macam senjata. Berbagai macam bom. Itu yang diturunkan bomnya itu bukan kiloan, tontonan. Tank-tank yang baru diproduksi bersama dengan Amerika, ada tank Merkava, itu adalah tank produksi baru. Ternyata konon katanya tahan dengan kekuatan sekian, tapi mampu dihancurkan oleh para pejuang Palestina. Dan mereka salah prediksi. Mereka mengira bisa menghabisi Gaza hanya dalam waktu seminggu, 2 minggu. Sekarang sudah berjalan 3 bulan. Tadi dalam perjalanan saya ke sini, di mobil, saya sempat buka Al Jazeera, TV Al Jazeera, Arabic Live itu. Ada pernyataan dari Menteri Pertahanan langsung Israel yang mengatakan bahwa mereka betul-betul mengalami banyak kejadian dan kekalahan yang luar biasa, dan dia bilang apa yang terjadi pada tentara di luar prediksi kita ini semuanya tanggung jawab saya. Jadi pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa
betul-betul khususnya hari-hari terakhir ini mereka di luar prediksi mereka. Luar biasa perlawanan dari para pejuang kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan, dan di antara doa kita adalah Allahumma arina fihim ajaiba qudratik fa innahum la yu'jizun. Ya Allah, perlihatkan keajaiban-keajaiban kekuasaan-Mu, karena mereka yang sombong, yang merasa hebat itu, mereka tidak akan mampu untuk melawan-Mu. Ini di antara doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, ini di antaranya yang membuat mereka istiqomah apa? Boleh jadi di antaranya karena Al-Quran. Bapak Ibu mungkin baca bagaimana Gaza ini setiap tahun melahirkan berapa banyak penghafal Quran? Puluhan ribu. Di antara yang syahid itu Bapak Ibu, saya ketemu ada salah seorang syekh yang datang ke Indonesia beberapa kali yang mengajarkan pelatihan metode menghafal Quran ala Gaza, metode Gaza. Kemarin beliau sebelum Oktober itu pulang. Dia keliling di beberapa provinsi. Kemarin sebelum Oktober itu pulang untuk menjenguk keluarganya ke Gaza. Dan Allah takdirkan kemudian meletus perang Gaza 7 Oktober itu. Dan berita terakhir kemudian beliau termasuk dengan keluarganya syahid. Dibom. Padahal beliau masih punya rencana untuk datang ke Indonesia lagi melanjutkan mengajarkan menghafal Quran metode Gaza di beberapa tempat. Sudah terjadwal. Begitulah qadar Allah takdirkan. Rahimahullah. Jadi ini adalah di antaranya. Mereka adalah penghafal Quran luar biasa. Maka inilah yang harus kita perkuat. Sebab Al-Quran jelas masdarul quwah. Al-Quran adalah masdarul istiqomah. Dia sumber kekuatan, sumber istiqomah. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran sementara kita bangga sebagai umatul Quran, ini akan menjadikan kita lemah dan kemudian tidak pernah akan lulus terhadap beragam ujian. Apakah ujian rumah tangga, ujian kehidupan yang lain. Maka kuncinya adalah harus terus dekat akrab dengan Al-Quran. Bapak Ibu mungkin pernah membaca, mungkin bisa dicari di Google. Sekarang sudah bukan rahasia. Dulu memang menjadi rahasia. Karena itu dokumen. Tapi sekarang sudah tersebar. Ketika orang-orang Yahudi mengadakan kongres di Basel, Swiss, tahun 1800-an itu salah satu rekomendasinya dari 10 rekomendasi itu, nomor 2 adalah apa? Menjauhkan Al-Quran. Untuk menghancurkan Islam, menjauhkan Al-Quran. Itu apa? Mereka paham betul Al-Quran itu masdarul quwwah, sumber kekuatan. Jadi kalau seseorang sudah jauh dari Al-Quran itu mudah. Maka ketika datang ujian, pasti tidak akan pernah lulus dan lolos. Dan itu kemudian juga difahami betul oleh musuh-musuh Islam. Ada William Gladstone. Ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Dia ini adalah penggagas penjajahan Inggris di Timur Tengah. Itu juga datanya ada. Saya kutip dalam disertasi saya S3 saya di University Malaysia. Dalam bahasa Arabnya saya kutip bahasa Arab. Dia di hadapan parlemen Inggris. Ketika Inggris mencoba untuk menjajah beberapa negara Timur Tengah, mendapatkan perlawanan jihad. Akhirnya nggak mampu. Maka kemudian di hadapan parlemen Inggris dia mengusulkan apa? Sambil pegang kitab suci Al-Quran dia mengatakan, "Madama hadzal kitab fi qulubihim falan naghliba alaihim." Selama Al-Quran, kitab ini ada di hati mereka. Mereka siapa maksudnya? Umat Islam. Maka kita tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka. Walan takuna Uroba fi ma'man. Dan Eropa tidak pernah akan merasa aman. Mereka menganggap akan menjadi ancaman. Makanya sampai muncul ada istilah Islamophobia. Karena tren di barat itu, di Eropa itu umat Islam naik. Banyak gereja-gereja yang kemudian dijual. Sudah nggak ada jamaahnya. Maka beberapa gereja itu di sana itu kadang-kadang untuk mengundang anak muda ini, undangannya itu pesta, party. Karena akhirnya banyak yang dibeli.
Waktu saya ke Australia, saya sholat di tempat yang kata saudara kita yang ini Ustaz, dulu gereja kita beli. Lalu ada Islamic Center dibeli oleh komunitas masyarakat Arab di Sydney itu dulu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, sinagog, dibeli. Jadi banyak yang seperti itu. Oleh karena itu ini adalah kunci, jangan tinggalkan Al-Quran, ramaikan terus Al-Quran. Terus berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita istiqomah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Hafidhakumullah, di antara tips yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah qira'atus sirah. Qira'atus sirah wa qisasul anbiya. Kita harus rajin membaca sirah nabawiyah. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, anak-anak kita ajarkan itu kisah-kisah para nabi. Ini penting, ini juga yang membuat kita istiqomah, terhibur, menyemangat, menjadi inspirasi, motivasi kita. Sayangnya, idola anak-anak kita kadang-kadang bukan idola yang benar. Tontonan anak-anak kita juga kadang-kadang bukan tontonan yang benar. Akhirnya lupa bahwa kita punya Muhammad SAW. Kita punya sahabat-sahabat yang hebat. Kita punya ulama-ulama yang hebat, pahlawan-pahlawan hebat. Kita punya para nabi, para rasul dengan kisah-kisah yang inspiratifnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa ini adalah salah satu tips kiat untuk bisa istiqomah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Dan kami ceritakan kepadamu berita-berita para rasul. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fu'ad. Karena dari cerita-cerita itu kami kokohkan hatimu, kami istiqomahkan, sehingga sabat begitu menghadapi ujian. Ternyata apa yang kita hadapi belum seberapa, Bapak Ibu. Dulu ada nabi yang dicaci maki oleh kaumnya, tapi tenang saja, sahabat. Dulu ada nabi sekian ratus tahun berdakwah yang mengikuti hanya segelintir orang. Nabi Nuh itu 950 tahun, wa makatha ala qaumi alfasana. Tapi wa ma amana ma'u ila qalil, yang beriman hanya sedikit. Ada nabi yang digergaji, dibunuh oleh kaumnya karena menyerukan kebenaran. Jadi apa yang kita hadapi belum seberapa. Maka membaca kisah-kisah ini menjadi motivasi. Termasuk sirah nabawiyah. Jangan lupa ajarkan kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Hafidhakumullah, di antara hal yang penting untuk membuat kita istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah adalah semangat kita untuk al-amal bil ilmi. Semangat kita untuk mengamalkan ilmu. Saya ingin tanya, Bapak Ibu, Indonesia ini kekurangan orang pintar apa tidak? Orang pintar banyak apa tidak? Banyak orang pintar. Banyak. Aturan di kita itu bagus. Perundang-undangan kita itu sudah banyak yang bagus. Cuman sayangnya ada yang mencoba-coba untuk kemudian merubah sehingga kembali kepada 20 tahun yang lalu. Kembali kepada 25 tahun yang lalu. Padahal banyak aturan yang sudah bagus. Yang nggak bagus apanya, Pak? Manusianya, prakteknya, pengamalannya, penerapannya yang belum maksimal. Betul? Aturan sudah bagus. Maka ada azmatul amal. Ada krisis penerapan, krisis amal. Banyak yang tahu tapi tidak mengamalkan. Maka ini yang kemudian menjadikan banyak yang tidak lulus menghadapi fitnah. Maka agar kita istiqomah ketika hidup di zaman dengan penuh fitnah ini, kita bangkitkan semangat kita tingkatkan lagi semangat kita untuk mengamalkan ilmu. Apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, kita amalkan. Mulai dari rakyat sampai pejabat, pemimpinnya semua punya semangat yang sama, maka insya Allah kita akan istiqomah, bahkan dipastikan akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 16 Allah 166. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kata Allah, kalau seandainya mereka mau mengamalkan, melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, nasihat-nasihat yang baik, aturan yang baik, perundang-undangan yang sudah baik itu, ya,
taujihat yang sudah bagus, ceramah yang tidak henti terus didengarkan, semua itu diamalkan, lakana khairal lahum, niscaya itu akan menjadikan kehidupannya menjadi baik, sehingga membawa kepada kebaikan kehidupan rumah tangganya, kebaikan kehidupan sosialnya, kebaikan kehidupan ekonominya, kebaikan kehidupan berbangsa bernegaranya. Wa asyadda tathbita, dan akan menjadi lebih kokoh, istiqomah ketika digempur dengan berbagai macam fitnah. Kenapa? Karena dia terus semangat untuk mengamalkan ilmunya. Maka krisis yang terjadi sekarang, adanya kesenjangan antara ilmu dengan praktek amalnya. Maka ini yang harus dihilangkan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum terakhir, adalah kunci dan kiat yang penting untuk kita perhatikan, kita amalkan untuk bisa istiqomah di zaman penuh fitnah, adalah arifqah sholihah, mujalasatu sholihin. Kita sering bersama-sama duduk dalam kebaikan seperti ini. Berteman yang baik, menciptakan lingkungan yang positif, yang mensupport kita untuk berbuat baik. Dimulai dari lingkungan terdekat kita, keluarga kita. Setiap kita bagaimana menjadikan rumah tangganya, keluarganya menjadi lingkungan yang kondusif untuk beramal soleh, untuk istiqomah. Kemudian lingkungan tempat tinggal kita, terus di kantor kita, dimanapun kita berada, tempat kerja kita ciptakan itu sebagai lingkungan bi'ah solihah. Karena ini akan mensupport. Bapak Ibu, sering kita mendengar ada orang baik tapi berada di tempat yang salah, tidak baik. Akhirnya menjadi tidak, aslinya baik dia. Nggak bisa istiqomah. Maka menciptakan dan mengkondisikan lingkungan supaya kondusif. Berteman dengan orang-orang soleh. Duduk bersama dengan orang yang baik. Ini menjadikan kita insya Allah bisa istiqomah. Maka ada ungkapan orang Arab, bukan hadis Bapak Ibu. Ungkapan orang Arab, al-insan ibnu bi'ati. Manusia itu anak dari lingkungannya. Maka kita harus ciptakan lingkungan yang baik. Tapi ada hadis sahih juga. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Kualitas seseorang itu tergantung kepada kualitas agama teman akrabnya. Lingkungan, dengan siapa dia bergaul. Itulah yang kemudian menciptakan orang-orang kemudian kondusif. Al-mar'u ala dini khalili. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berteman dengan yang baik. Terakhir Bapak Ibu hafizakumullah, tentang ayat tadi, ayatnya dalam Al-Quran tentang rifqah sholihah, itu seperti Allah sampaikan di dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28 ini kan teguran kepada Nabi. Ketika Nabi tergiur adanya tokoh-tokoh Quraisy yang ingin atau minta apa? Minta jalsa khusus, minta majelis khusus. Mereka mau duduk bersama dengan Nabi, tapi syaratnya tinggalkan tuh orang-orang yang lemah itu. Muhammad tuh, orang-orang teman-teman kamu yang lemah tinggalkan. Namanya manusia, mungkin kita berpikir, oh ini kan tokoh. Siapa tahu nanti kalau kita dekati, di belakang mereka banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Tapi Allah tegur, wala ta'du ainaka. Jangan. Orang-orang yang sudah bersamamu ini orang-orang soleh, orang baik. Jangan hanya karena tergiur, pernak-pernik dunia, lalu engkau tinggalkan orang yang selama ini sudah mendukungmu, membelamu. Ya. Luar biasa. Istiqomah bersamamu. Nah, maka ditegur. Maka di sini pentingnya. Kenapa? Karena kalau melirik yang ini belum tentu kemudian kita nggak berubah. Kadang-kadang awalnya semangatnya ingin merubah, tetapi kadang-kadang kemudian. Maka di sini pentingnya pemimpin yang soleh, lingkungan yang soleh, keluarga yang soleh. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada kehidupan kita. Terakhir, Bapak Ibu hafizakumullah, di antara yang Allah sampaikan agar kita istiqomah ketika hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah setelah ikhtiar usaha-usaha yang maksimal tadi, yang sifatnya usaha-usaha zahir, jangan pernah lupa bahwa yang memberikan dan menganugerahkan istiqomah kepada kita siapa? Allah. Maka tiada henti kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya yang juga terus kita baca, kita minta kepada Allah dalam setiap kali kita sholat. Di antara yang kita baca dalam sholat adalah ayat dalam surat Al-Fatihah. Karena la sholat liman lam yaqra bi Fatihil kitab.
Nggak sah dan nggak sempurna salat seorang kalau nggak baca Fatihah, kecuali salat berjamaah. Ada pendapat ulama, inilah mulianya keutamaan salat berjamaah. Kalau salat berjamaah, qiraatul imam, qiraatul makmum. Nah, ada pendapat ulama seperti itu. Kita nggak sempurna menyelesaikan Fatihah, nggak ada masalah dalam berjamaah karena ada imam. Dan inilah keutamaan salat berjamaah. Tapi dalam salat sendiri harus baca Fatihah. Di antara yang kita baca, termasuk yang dibaca oleh imam, setiap kali orang salat selalu minta istiqomah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, ini tidak hanya diterjemahkan, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebagaimana terjemah di banyak mushaf. Tapi kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, itu di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah Tsabbitna ya Rabb ala siratikal mustaqim. Itu adalah doa minta istiqomah. Ya Allah teguhkanlah, istiqomahkanlah kami di atas jalanmu yang lurus. Jadi itu doa istiqomah. Maka Nabi SAW di antara yang tidak pernah putus berdoa adalah beliau selalu berdoa. Sampai para sahabat heran. Dan kemudian bertanya kepada Nabi. Di antara yang tidak pernah putus Nabi doa adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak pernah putus-putus selalu membaca doa ini? Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, yang namanya hati itu biadir rahman. Ada dalam genggaman Allah. Allah itu berhak untuk membolak-balikkan hati. Kadang-kadang ini dibalikkan juga Allah berhak. Maka kita harus minta kepada zat yang maha membolak-balikkan hati untuk istiqomah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Istiqomahkanlah hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Inilah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi saja selalu berdoa memohon istiqomah seperti ini, apatah lagi kita. Maka semoga kita semuanya dianugerahi Allah Subhanahu wa taala istiqomah ketika hidup dalam zaman penuh dengan fitnah ini. Dan sebelum ditutup katanya ada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya jawab. Ya, monggo Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Di tengah hati yang tidak baik-baik saja dengan situasi seperti ini, mungkin kalau penduduk Gaza dan Palestina pada umumnya, mereka sudah punya pilihan ya, hidup mulia atau mati syahid. Sekarang yang kita pikirkan nasib kita ya sebagai umat muslim yang tanpa disadari berpuluh tahun bahkan mungkin ratus tahun menjadi korban propaganda dari Zionis juga tanpa dirasa melalui yang istilahnya gojol fikri atau perang pemikiran yang mungkin kalau perang real di kokang senjata merasa terancam, tapi kalau ketika perang pemikiran tanpa dirasa orang sudah terancam tapi tidak dia merasakan bahwa dia terancam bahkan sudah kena tembakan itu melalui pemikiran. Ya di antaranya mungkin keberpihakan karena dari gojol fikri akan membangun sikap yang keberpihakan yang sekarang mungkin ada secercah kebahagiaan di tengah penderitaan kaum muslimin di Gaza. Mereka mungkin dibantai dengan seperti itu tapi secara kebahagiaannya betapa banyak orang yang terbuka. Dulu mungkin kita untuk berbicara tentang Palestina tidak ada banyak orang yang tahu bahkan mungkin tidak peduli, tapi sekarang alhamdulillah wa syukurillah kita bisa merasakan itu, bahkan tiap saat mungkin kita bisa nangis, bergetar gitu, walaupun hanya sebatas itu satu yang harus kita syukuri. Nah mungkin yang saya bukan tanyakan memperkuat itu, bagaimana mensikapi gojol fikri yang sebenarnya mungkin bertahun-tahun melekat sampai-sampai mungkin umat Islam kalau berkata dengar jihad saja udah alergi gitu. Jihad, teroris langsung seperti itu gitu. Karena mungkin itu buah dari gojol fikri atau perang pemikiran yang kena pada umat Islam. Nah, sekarang bagaimana pensikapan kita mensikapi gojol fikri ini terhadap keluarga kita, umat kita. Bahkan sekarang itu tanpa dirasa melalui para ulamanya yang masih tetap ada yang bersuara gitu. Ulama, bahkan golongan
yang nyinyir gitu terhadap perjuangan Palestina ini. Bahkan ada yang mengatakan yang dengki lah, itu dasarnya mungkin seperti itu ya. Pensikapan seperti itu tanpa dirasa karena datang dari orang yang berpengaruh. Ya bagaimana kita bisa harus bersikap itu. Maaf ya Ustadz, itu hanya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapaknya ada satu lagi, bapaknya, ya satu, boleh bapak satu, bapak itu. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan masalah istiqomah dan kemudian kepedulian. Nah, ingin saya tanyakan poinnya gini. Kebetulan Ibu tadi pernah juga menyatakan keberpihakan. Dalam keterangan Quran tadi disebutkan setiap orang meninggal dia akan menyesal digambarkan di situ sehingga dia ingin kembali lagi hidup. Oleh Allah kalah itu nggak mungkin, nggak bisa. Nah saya ingin bertanya saya cuma satu aja. Keberpihakan itu ada hisapnya nggak Ustaz? Karena seringkali didengungkan disesuaikan dalam medsos tuh oleh Ustaz segala macam, tapi toh masih ada orang yang misalnya kasarnya dungu itu saja. Jadi dia ya cuek aja, dia berpihak pada hal yang dalam kehidupan kan antara hak dan batil. Sehingga kebatilan dia tetap dia berselancar aja. Baik. Nah, keberpihakan itu apa ada hisapnya nggak Ustaz? Sehingga umat Islam harusnya terperhatikan masalah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah mewakili Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf waktunya terbatas. Karena setelah ini kita akan lanjutkan. Apa? Ya apa? Ya. Jadi kita kan disuruh boikot produk-produknya Israel dengan jaringannya sampai ke Indonesia, Jakarta misalnya. Nah itu bagaimana orang yang saya masih lihat misalnya mereka duduk-duduk, terutama ibu-ibu itu duduk di McD bawa anak-anaknya ke situ. Nah itu ya bukan ibu-ibu sini, tapi ibu-ibu di sana. Ya. Jadi itu Ustaz, sampai hal yang kecil saya coba minta ganti minuman merek Aqua itu dengan yang lain, bukan jaringannya dia Fit dan sebagainya. Itu mereka berat. Nah itu hukumnya gitu Ustaz. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya, insya Allah mewakili yang lain. Pertama, betul sekali bahwa ya kita dihadapkan dengan perang yang lain yaitu Husnul Fikri, dan ini tentu perlu terus diwaspadai ya. Dan karena itu yang diperlukan termasuk bagian dari istiqomah itu adalah bagaimana kita perkuat wawasan, persepsi dan ilmu kita bahwa yang Allah perintahkan kepada kita itu bukan sekedar ibadah-ibadah ritual, gerakan-gerakan tanpa makna dan nggak ada pengaruh positif dalam kehidupannya. Nah, ini penting. Sehingga kita jangan terjebak kepada ritual-ritual semata, tapi kemudian begitu urusan mauqif, keberpihakan, sikap, ternyata nggak pengaruh. Ada orang yang Masya Allah puasa, ibadahnya luar biasa, tapi begitu dikasih pilihan antara emas dengan perak, tetap milih perak. Padahal harusnya milihnya emas, kan gitu. Kalau pakai logika, pakai hitung-hitungan. Nah, dikasih pilihan hak dengan batil, tetap milihnya. Nah, dikasih pilihan orang yang bagus, soleh dengan orang yang zalim, milihnya orang yang zalim. Nah, ini penting. Nah, saya ingin sampaikan dalilnya di dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini jelas pentingnya memadukan antara ritual dengan mauqif. Bagaimana ritual ini melahirkan sikap keberpihakan yang benar dalam perilaku kita, termasuk fikrah, pemikiran. Nah, ini yang harus terus dibangun. Orang kalau ini kuat, insya Allah husnul fikri, dentuman, peluru, husnul fikir apapun akan tetap istiqomah. Allah berfirman dalam ayat itu, wahai orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian. Rukuk, sujud kita, sholat, puasa, apapun yang sifatnya ibadah ritual ini, ibadah mahdhah, semua ini baru akan sempurna kalau waf'alul khaira. Kalau melahirkan kita menjadi orang-orang yang memproduksi banyak kebaikan yang dirasakan oleh lingkungan terdekat kita, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara.
la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung berbahagia. Maka saya tutup termasuk menggabungkan pertanyaan tadi, termasuk urusan boykot ini, tentu semuanya ada hisabnya. Bukankah famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, kebaikan sekecil apapun ada hisabnya, keburukan sekecil apapun. Dan boykot itu kan sesungguhnya mengamalkan firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa yang diserukan, dan udah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, kalau udah jelas-jelas mendukung, maka haram untuk membelinya atau ininya. Itu ada jelas fatwanya. Kalau jelas-jelas, tapi kalau belum jelas ya jangan sampai menjadi fitnah juga. Tapi kalau udah jelas dukungan itu, maka ini masuk dalam jangan kalian tolong menolong alal itsm, dalam dosa. Karena keuntungan-keuntungan fee yang diambil dari produk-produk itu, lalu kalau masuk ke Israel untuk apa, Pak? Beli senjata, untuk senjata untuk ngapain? Membunuh. Dan itulah memang pendapatan Israel sekarang ini, dari wisata, dari ini, karena Israel ini kan negara yang mencaplok negara lain. Maka dia diambil dari situ. Dan itu ada di belakang, ada negara besar, dan dia sering berikan keistimewaan bagi Israel ini, termasuk dalam produksi dan apapun. Di antaranya saya tutup dengan ucapan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita dengan mengatakan begini. Kata beliau membahasakan dirinya. Lau sumtum nahar, kalau seandainya aku siang itu puasa terus. Dan siapa yang menafikan keutamaan puasa sunnah? Tidak, wala uftir, tidak pernah buka, puasa terus tiap hari. Wa aqumul lail wala anam, malam hari aku qiyamul lail, tahajud gak pernah berhenti. Dan siapa yang menafikan keutamaan salat tahajud? Wa unfiqu mali ghalaqan fi sabilillah, dan aku infakkan hartaku dalam jumlah yang tidak kecil di jalan Allah. Dan siapa yang menafikan keutamaan bersedekah, berinfak di Allah? Kemudian amutu yauma amutu, kemudian aku mati, ya, pada hari aku mati. Walaysa fi qalbi hubbun li ahli taatillah wa bughdhun li ahli ma'siyatillah. Dan pada saat aku mati itu ternyata tidak ada di hatiku cinta kepada orang yang taat kepada Allah dan benci kepada orang yang maksiat. Malah sebaliknya, yang dicintai orang zalim, yang dibenci orang yang soleh. Maka ba'athanillahu ma'a may yuhib. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka nanti di akhirat aku akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang yang aku cintai, bersama orang yang dicintai. Karena begitulah Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka hati-hati mendukung, mencintai, membela orang yang zalim, orang yang ahli maksiat. Karena apa? Nanti di akhirat ada hisabnya, akan dibangkitkan. Kemudian tutup lagi dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau seandainya lau qama ahadun, kalau seandainya ada seorang qama bainar rukni wal maqam, dia berdiri di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Bapak Ibu tahu Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim yang sudah pernah haji umrah, apa itu? Itu multazam. Multazam itu tempat mustajab. Siapa yang tidak rindu ke sana? Setiap kita pasti rindu ke sana. Masjidil Haram, Ka'bah, tempat mustajab, betul. Kalau seandainya seseorang berdiri antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, itu artinya multazam, tempat multazam itu. Ya Abdullah, dia punya kesempatan di situ berdiri, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bukan sehari 2 hari, bukan 9 hari seperti paket umrah. Atau haji 45 hari atau 50 hari. Berapa hari? 70 sana, 70 tahun dia ada kesempatan berdiri antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di tempat yang mustajab, ibadah yang luar biasa. Sholat di sana pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di Masjid Az-Zumar. Ada kesempatan beribadah di situ 70 tahun. Kemudian wa huwa yuhibbul zaliman. Tapi ternyata dalam hidupnya dia mencintai orang yang zalim. Mencintai orang yang membenci Islam.
mencintai orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad. Tadi membuli dan lain sebagainya. Orang yang berjuang di jalan Allah. Maka apa kata Abdul bin Mas'ud? Mana fa'ani dzalika syai'. Maka ibadah-ibadah tadi itu enggak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya. Inilah pentingnya memadukan ritual dengan mauqif, sikap. Maka mudah-mudahan melalui pengajian-pengajian ini kita perkuat bahwa kita tidak cukup hanya sekedar rajin ibadah saja, tapi nggak punya pengaruh ibadah itu pada kehidupan keluarga kita, kehidupan berbangsa negara. Mari kita perkuat untuk memadukan. Begitu kita memahami Islam, kita coba amalkan. Mauqif, sikap, pikiran kita, dan kemudian juga perilaku kita, keberpihakan kita. Itu jelas. Bukan malah salah dalam menempatkan keberpihakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, istiqomahkan kita, dan mari kita tutup sesuai dengan permintaan tadi dengan doa. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anta rabbuna warzuqna al istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin wansur ibadakal muwahhidin ala a'daika a'daiddin. Allahumma ansur ikhwan muslimin al mustada'afina fi Gaza wa Filistin. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma thabbit imanahum. Allahumma qawwi shawkatahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma kun lahum mu'ayyidan wa nasura. Allahumma anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhum al-marda wal jarha. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin wa man 'awanahum. Allahumma ahsim 'adada waqtulhum badada wa la tuhadir minhum ahada. Allahumma shattid shamlahum wa farriq jama'ahum. Allahumma arina fihim ajaib qudratik fa innahum la yu'jizuna. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhaladdin. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit atau mengalami kesulitan, Engkau angkat penyakitnya dan Engkau berikan kesembuhan dan angkat kesulitannya ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Engkau kabulkan. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah kehidupan ekonomi kami, berkailah pekerjaan kami, aktivitas kami, berkailah kehidupan berbangsa bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa razuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan anugerahkan kepada kami istiqamah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.